Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Ayyuhat talaba, ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Fi hadhil fursa asamina sanata'allam 'anil qawaid an-nahwiyah allati tata'allaku bi kana wa akhawatiha. Wa hadhil madah ad-dirasiyah lisafil hadi asyar bi qismil ulumid diniyah. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya, dengan channel yang sama. Kita kali ini akan mempelajari tentang qawaid nahwu yang terkait dengan kana wa akhawatuha. Dan qabla an nabhas an kana wa akhawatiha, sebelum kita membahas tentang kana dan akhawatiha dan saudara-saudaranya kana, yang berilana an na'rifa awalan an aqsamil jumlah. Sebaiknya kita mempelajari lagi, ini review lagi tentang pembagian jumlah di dalam bahasa Arab, pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Bahwa jumlah kalimat di dalam bahasa Arab ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebagaimana sebelumnya bahwa jumlah ismiyah, itu al-jumlah al-mabdu'ah bil ismi, yaitu jumlah yang atau kalimat yang diawali dengan isim. Sedangkan al-jumlah al-fi'liyah yaitu al-jumlah al-mabdu'ah bil fi'li, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Ketika jumlah ismiyah, maka unsur-unsurnya yaitu mubtada dan khobar. Dan kalimatnya mesti didahului dengan isim. Ketika ada suatu kalimat didahului dengan isim, suatu contoh al-baitu kabirun di sini, maka dipastikan bahwa itu jumlah ismiyah dan terdiri dari mubtada dan khobar. Begitu juga dhahaba at-tilmidhu, di sini kalau kalimat yang pertama atau kata yang pertama adalah fi'il, ini termasuk kategori fi'il madhi, maka bisa dipastikan itu mesti jumlah fi'liyah dan unsurnya mesti terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini fi'ilnya dan ini fa'ilnya. Nastamiru kana wa akhawatuha. Kita lanjutkan kepada kana wa akhawatuha. Undur ila hadainil misalaini. Perhatikan dua contoh ini. Ini sebagai perbandingan karena kedua-duanya inna wa akhawatuha maupun kana wa akhawatuha adalah amil nawasikh, yaitu sesuatu yang merusak tatanan dari jumlah ismiyah. Harusnya jumlah ismiyah itu mubtada dan khobarnya dibaca rofa semuanya. Tapi gara-gara kemasukan inna yang awalnya Allahu sami'un, itu mubtadanya rofa, khobarnya juga rofa, karena kemasukan inna menjadi innallaha sami'un. Nah ini dibaca nasab. Kemudian sami'un dibaca rofa. Karena memang tugas dari inna wa akhawatuha yang di video sebelumnya yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Sekarang kita bandingkan dengan kana. Kalau Allahu sami'un, kemasukan innallaha sami'un. Kalau kemasukan kana Allahu sami'an. Jadi kalau sebelumnya Allahu ini mubtada'nya dibaca rofa, khobarnya dibaca rofa juga. Setelah kemasukan kana, lafadz Allahu dibaca rofa. Terus kemudian lafadz sami'un awalnya dibaca sami'an menjadi nasab. Coba kita perhatikan lagi. Jika kita lihat unsur-unsurnya maka sama seperti tadi. Allahu sami'un, Allahu ini mubtada, sami'un khobar dari mubtada. Kemudian kana ini merupakan amil nawasikh yang sama dengan inna, hanya saja tugasnya berbeda. Kemudian Allahu di sini sebagai isim dari kana. Sami'un ini isim awalnya adalah mubtada. Kemudian ketika sudah kemasukan kana maka tidak lagi menjadi mubtada tapi jadi isimnya kana. Kemudian kata sami'an ini menjadi khobarnya kana, khobaru kana, bukan lagi khobar mubtada tapi khobarnya kana. Jadi
yang awalnya mubtada khobar biasa, ketika pemasukan inai jadi rusak nama-namanya karena memang awal nawasih. Jadi ini malih tadi isimnya inna, ini khobarnya inna. Yang ini isimnya kana dan ini khobarnya kana. Dan tugas kana wa akhawatuha yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kenapa kok di sini saya sandingkan antara inna dan kana? Karena tugasnya adalah kebalikannya. Kalau yang ini isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Kalau yang di sini kebalikannya, isimnya dibaca rofa, khobarnya dibaca nasab. Jadi kalau pengen cukup dibalik. Kalau inna ya tansibul isma wa tarfaul khobar. Kalau kana wa akhawatuha tarfaul isma wa tansibul khobar. Ini kebalikannya. Innallaha sami'un alim. Kalau kana wa kanallahu sami'an alima. Aliman maksudnya ya. Jadi seperti itu. Ini antara inna dan kana kita bandingkan. Selanjutnya kana wa akhawatuha. Saudara-saudaranya kana ini apa saja toh? Nah ini di antara saudara-saudaranya kana. Yang pertama, kana itu sendiri, kana al-jawu baridan. Ini kana, amil nawasikhnya, atau fi'il nasikhnya, fi'il yang merusak. Terus fungsinya apa? At-taukid fil madhi, untuk menunjukkan waktu lampau. Isimnya niku al-jawu. Al-jawu ini isimnya kana. Kemudian baridan ini adalah khobarnya kana. Khobar dari kana. Mohon maaf ini tertutup oleh gambar saya. Ini sebenarnya khobaruhu tulisannya. Khobaruhu. Kemudian amsa al-adwu maghluban. Ini at-taukid fil masa. Artinya menunjukkan waktu sore. Al-adwu maghluban. Pada waktu sore musuh terkalahkan. Al-adwu sebagai isimnya amsa. Maghluban sebagai khobarnya amsa. Bata al-fidai'u mutahaffizan. Bata atau taukid bil laili menunjukkan waktu malam. Al-fidai'u ini adalah isimnya bata. Kemudian mutahaffizan ini adalah khobar dari bata. Kemudian asbaha al-jawu latifan. Asbaha ini adalah saudaranya kana. Artinya apa? At-taukid fi shabah. Menunjukkan waktu pagi, subuh, asbaha. Kalau bahasa Jawa biasanya diartikan isu-isuan. Al-jawu ini adalah isimnya asbaha yang artinya udara ya. Latifan ini dari khobarnya asbaha yang artinya lembut. Pada waktu pagi udara itu lembut. Kemudian adha al-jawu haron. Adha waktu duha, al-jawu ini sebagai isimnya adha, haron ini sebagai khobarnya adha. Jadi kalau diartikan pada waktu duha udaranya haron panas. Dalla al-matoru munhamiron. Dalla ini saudaranya kana, al-matoru isimnya dalla, munhamiron adalah khobarnya dalla. Jadi kalau diartikan ini dalla atau taukid bin nahar. Jadi menunjukkan waktu siang. Pada waktu siang hujan itu menetes atau tertuang atau tercurah. Hujannya tercurah pada waktu siang. Sorot an-naru Ramadan. Maaf, Ramadan. Sorot ini adalah saudaranya kana. An-naru ini adalah isimnya soro. Ramadan ini adalah khobarnya soro. An-naru ini artinya api. Ramadan ini abu. Soro itu artinya apa? At-tahawul min halin ilal hal. Jadi perubahan dari satu kondisi kepada kondisi lain. Perubahan dari api menjadi romat. Romat itu abu. Jadi, seperti itu ya. Ini beberapa saudaranya kana. Saudara kana yang lain. Nah ini saya kasih tanda ini. Ini yang depan, buletan yang depan, merah yang depan ini adalah isimnya kana, amsa, bata, dan lain sebagainya. Kemudian yang belakang ini adalah semuanya adalah khobarnya kana wa akhawatuha. Selanjutnya
Selanjutnya, karena wa akhawatuha yang selanjutnya adalah mazala, mabariha, mafati'a, mangfakka. Ini semuanya adalah al-istimrar. Maksudnya kalau bahasa Jawa biasanya diartikan ora gingsir-gingsir, artinya terus-menerus. Berarti selalu terus-menerus. Nazalal haqqu muntasiran. Selamanya kebenaran itu akan menang. Mabariha al-jundu mukafihan. Selamanya atau terus-menerus al-jundu itu tentara, mukafihan berjuang keras. Tentara itu selalu berjuang keras. Mafatihat al-ma'rakatu mustamiratan. Peperangan itu masih terus-menerus. Mafatihat tidak berhenti, tidak henti-henti. Terus-menerus. Mangfaka aswidku munjian. Terus-menerus kejujuran itu menyelamatkan. Laisa al-batilu mustamiran. Laisa al-batilu mustamiran. Ini orang yang batil itu tidak selalu terus-menerus. Orang yang batil, orang yang salah itu tidak, kesalahan itu tidak selalu terus-menerus. Jadi kadang juga bisa benar ketika dia sudah tobat mungkin. Selanjutnya, lan nuhzama madamallahu muayyidana. Kita tidak akan dihancurkan selama Allah menjadi penguat kita. Kita tidak akan dikalahkan selama Allah menjadi penolong kita. Bayanul mudah. Jadi madama itu selagi ini langgeng biasanya kalau bahasa Jawa. Ini saya kira sudah jelas. Mazala mabariha mafati'a mangfaka laisa terus madama, ini semuanya adalah al-khawatu kana, saudara-saudaranya kana yang mempunyai amal sama, yaitu tansibul isma, mohon maaf, kebalik, tarfaul isma wa tansibul khobar. Yang depan ini dibaca rofa semuanya, isimnya, kana wa akhawatuha itu dibaca rofa, kemudian khobarnya kana wa akhawatuha di sini dibaca nasab. Seperti itu. Sudah lengkap, jadi kita sudah mempelajari tentang inna wa akhawatuha dan kana wa akhawatuha. Antara inna wa akhawatuha dan kana wa akhawatuha, kedua-duanya memasuki jumlah ismiyah dan tugasnya adalah kebalikannya. Kalau inna wa akhawatuha itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, kalau kana wa akhawatuha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.